Kembangkanlah kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral. Sudah banyak sarjana hukum di negara ini, ribuan sarjana hukum di negara ini, tetapi tidak banyak yang punya integritas keilmuan dan integritas moral sekaligus. Oleh sebab itu banyak sarjana hukum itu merusak hukum. Karena apa? Dia tidak punya kecerdasan moral, hanya intelektualnya aja. Kalau ingin menang ini pakai pasal ini, kalau ingin mengalahkan itu pakai pasal itu. Moralnya tidak ada, mana yang benar, mana yang salah tidak penting. Tetapi pasal hukumnya berapa, uang yang bisa diambil berapa. Oleh sebab itu, saudara di sini seimbangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral. Yang kedua, jadilah sarjana yang sujana. Istilah ini dikemukakan pertama kali oleh Rektor Universitas Gadjah Mada yang pertama, namanya Profesor Sarjito. Pada peresmian pertama dia mengatakan Universitas Gadjah Mada ini didirikan untuk mencetak sarjana yang sujana. Bukan hanya mencetak sarjana, karena sarjana itu ukurannya ijazah. Saudara nanti lulus dari sini S1, nah ijazahnya S1, indeks prestasinya 3,9, cum laude, masa studinya 4, itu sarjana. Ada ijazahnya, ada nilainya, ada mata kuliahnya, keahlian. Tapi kalau sujana itu ada moral. Di samping ini ada daftar nilai kelulusan, ijazah saudara bagus, moralnya tidak bagus, saudara berhenti sebagai sarjana, tidak sujana lagi. Atau saudara hanya menjadi sarjana tapi tidak menjadi cendekiawan. Apa bedanya? Sarjana itu orang yang punya ijazah dan keahlian. Tapi kalau cendekiawan itu orang yang punya moral. Cendekiawan itu punya moral, bertanggung jawab atas kebahagiaan masyarakat untuk kebaikan umat manusia, untuk kebaikan bangsa dan negara. Itu cendekiawan. Yang ketiga, jangan gunakan kecerdasan intelektual untuk mencari pembenaran, tapi gunakanlah ya untuk mencari kebenaran dengan dasar-dasar moral. Pembenaran dan kebenaran itu beda. Pembenaran itu selalu mencari alasan untuk dianggap benar meskipun salah. Sedangkan kebenaran itu mengungkapkan apa adanya sesuai bisikan dengan hati nurani bagi kebaikan. Kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Nah saudara jangan tukar nih, pembenaran dan kebenaran ini. Ingat besok, mungkin 4 tahun lagi saudara sudah pada lulus dari sini. Ingat nih, pembenaran dan kebenaran, sarjana dan cendekiawan, sarjana yang sujana dan sarjana biasa, itu adalah kata-kata kunci untuk menjadi orang baik yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini. Dan yang terakhir, di dalam profesi saudara harus menjalankan etika profesi. Kita untuk mengantar negara dan bangsa Indonesia menjadi Indonesia Emas. Jadi sekarang negara itu punya program tahun 2045 nanti Indonesia ini akan menjadi Indonesia Emas. Karena kita sudah punya jembatan emas. Apa Indonesia? Jembatan emas itu kemerdekaan. Begitu kita merdeka, Bung Karno sebagai bapak bangsa mengatakan kita sudah punya sebuah jembatan emas untuk menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas itu apa? Indonesia yang cirinya 5 saja Indonesia Emas itu. Jadi saudara nanti kalau ingin membangun Indonesia Emas, cirinya 5. 1, Indonesia yang merdeka. Kita sudah merdeka. Yang kedua, bersatu, merdeka bersatu. Kita sudah bersatu. Negara Kesatuan Indonesia dengan sila ketiganya persatuan Indonesia. Yang ketiga, berdaulat. Kita sudah berdaulat, diakui oleh dunia internasional bahwa kita adalah negara yang merdeka, punya hak-hak dan kewajiban hukum yang sama dengan negara lain. Lalu syarat yang keempat, Indonesia Emas itu adil. Nah ini bagian tugas saudara. Merdeka, bersatu, berdaulat itu sudah dibangun oleh generasi Bung Karno dan kawan-kawan sampai beberapa presiden. Merdeka, bersatu, berdaulat, tapi keadilan sekarang masih mahal harganya. Keadilan sekarang tidak bisa dibunyikan, banyak diperjualbelikan. Saudara bisa membeli hukum,
bisa membeli keadilan ke pengadilan. Percaya enggak? Iya harus percaya, karena banyak hakim yang dihukum tuh karena menjual kasus. Polisi yang dijebloskan ke penjara juga banyak, jaksa dijebloskan ke penjara banyak. Jadi bukan hanya penjahat. Nah karena itu tugas saudara nih, kalau ingin menyelamatkan negara dan bangsa ini, merdeka, bersatu, berdaulat, sudah tinggal sudah secara ekonomi 4 atau 5. Jadi kalau sekarang itu kita masih masuk negara G20, masuk 20. Besok di tahun 2045, saudara, Indonesia itu akan menjadi negara ke-5 paling tidak. Karena yang terbesar nanti, tahun 2045 negara terbesar itu nanti 1 RRC, 2 India, 3 Amerika, 4 Indonesia atau Jepang, 5 Jepang atau Indonesia. Itu balik nih, 3, 4 dan 5 ini nanti akan berebutan, tergantung usaha kita. Tapi masuk 5 besar, Indonesia sudah pasti di tahun 2045. Asal saudara tadi menciptakan keadilan itu. Yang kedua, cirinya pendapatan per kapita di tahun 2045 itu akan mencapai 24.000 US dollar. 24.000 US dollar. Sekarang baru 4.400 US dollar per kapita. Besok tahun 2045 24.000 US dollar, saudara. Lalu yang ketiga, angka partisipasi pendidikan tinggi, orang bisa masuk ke perguruan tinggi tahun 2045 itu 74%. Sisanya bukan tidak diterima di perguruan tinggi, tapi langsung masuk ke lapangan kerja. Langsung, nggak usah sekolah, masuk. Lapangan kerjaan yang lulusan SMA itu disediakan untuk 26% lulusan SMA. Yang lain tinggal milih masuk perguruan tinggi manapun. Itu tahun 2045, dan di Indonesia tidak akan ada orang miskin. Semua bisa makan. Itu berdasar perhitungan ilmiah, saudara. Bukan ramalan dukun, bukan. Itu perhitungan bahwa kita akan sampai ke sana kalau saudara-saudara semua nih generasi muda disiplin untuk, kalau dari sudut bidang hukum, untuk menegakkan keadilan. Nah, saudara, sekarang gimana peran hukum? Ini, saudara, hukum itu adalah aturan tingkah laku. Hukum itu aturan tingkah laku di dalam masyarakat yang bersifat memaksa dan disertai sanksi. Tidak apa-apa. Yang beragama Islam tidak sholat, tidak puasa, tidak apa-apa. Tidak dipaksa oleh negara. Yang Kristen, Katolik tidak ke gereja, tidak apa-apa. Karena agama itu bukan hukum. Jadi 4 norma: kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Hukum itu adalah norma, aturan dalam masyarakat yang diberi sanksi oleh negara. Barang siapa mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum diancam karena pencurian, hukuman penjara misalnya 7 tahun. Ada normanya, ada ancamannya. Kalau agama itu tidak ada ancamannya. Barang siapa tidak sholat, tidak ada diancam apa? Ya dosa. Paling gitu. Barang siapa suka berbohong, kalau belum diatur kebohongan itu di dalam hukum, tidak apa-apa, tapi dosa. Nah, itulah sebabnya hukum itu adalah peningkatan isi norma. Hukum itu adalah isi norma yang tadinya belum mengikat, lalu diresmikan oleh MPR, oleh DPR, oleh Presiden, oleh DPRD. Itu hukum. Misalnya agama itu kan aturan, tapi tidak semua aturan agama itu hukum. Misalnya zakat. Zakat itu bukan hukum, saudara. Kenapa? Karena kalau saudara tak zakat nggak dihukum. Zakat itu norma agama. Tapi ada aturan agama yang sudah menjadi hukum. Misalnya perkawinan. Perkawinan hanya sah kalau dilakukan sesama agama. Itu sudah hukum. Tapi misalnya orang dilarang makan daging babi. Itu bukan hukum. Tidak ada undang-undang larangan daging babi. Karena yang dikatakan hukum itu ada larangan, ada hukumannya, ada ancamannya yang dipaksakan oleh pemerintah. Nah,
norma yang belum menjadi hukum itu tetap menjadi pedoman tingkah laku, tetapi mengikat secara moral. Itulah sebabnya saudara, kalau hukum itu adalah mencetak kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu dianalisis berdasar pasal-pasal, tapi kalau norma non hukum itu mencetak kecerdasan moral. Saudara tidak terikat pada agama secara hukum, tapi kalau saudara punya moral, itu pasti melaksanakan ajaran agama. Itu. Nah, sehingga di dalam kehidupan Universitas Gadjah Mada, saya ditugaskan oleh panitia di sini untuk berbicara mengenai wawasan intelektualitas dan moralitas. Kecerdasan intelektualitas atau kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral. Ya. Karena apa? Karena salah satu penyakit yang merusak bangsa ini, banyak orang yang cerdas secara intelektual tetapi moralnya rusak. Orang yang sangat cerdas otaknya tapi moralnya rusak, itu bisa merusak bangsa dan negara. Karena dengan kepandaian itu biasanya orang bisa mengotak-atik yang salah menjadi benar berdasar metodologi ilmiah, yang benar menjadi salah. Apalagi kalau hukum, orang tidak salah bisa dihukum, orang yang salah tidak dihukum. Saudara, itu yang sering terjadi. Nah, oleh sebab itu kita harus bicara bahwa pendidikan moral itu penting. Nah, dasarnya apa? Di dalam Undang-Undang Dasar itu, kalau saudara baca, nanti saudara akan diajari Undang-Undang Dasar lagi meskipun sudah hafal. Itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4 disebutkan bahwa salah satu tujuan pendidikan kita itu adalah mencerdaskan kehidupan, bukan mencerdaskan otak, mencerdaskan kehidupan. Nah, itu ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yang menyatakan tujuan negara itu ada 4. 1. Menjaga kesatuan dan persatuan, melindungi segenap bangsa seluruh pada Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban umum. Jadi yang 3 Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa pendidikan itu diselenggarakan bersasar iman, takwa, dan akhlak. Jadi yang didahulukan di dalam pendidikan di Indonesia itu moralnya dulu. Iman, takwa, akhlak. Akhlak itu moral. Iman itu kesetiaan seorang pada ajaran agama agar selalu berlaku baik. Itu akhlak juga. Takwa juga adalah perintah untuk melaksanakan kebaikan. Jadi itu landasan pendidikan kita untuk mencerdaskan kehidupan yang tadi, kehidupan intelektual lalu moral. Lalu pasal 31 ayat 5 itu bunyinya, pendidikan diselenggarakan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu intelektual. Kalau yang tadi di atas moral, yang ini intelektual, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasar nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Jadi tugas saudara nanti bukan hanya pandai. Saudara, banyak sekali sarjana hukum itu yang pandai. Tapi dengan kepandaiannya itu dia nipu orang. Entah itu hakim, itu sekarang banyak hakim agung, hakim konstitusi masuk penjara. Entah itu pengacara, yang lulusan UGM juga ada, yang lulusan UI ada, ada. Pengacara yang pintar-pintar itu yang masuk penjara juga. Karena dia punya intelektual tapi tidak punya moral. Saudara di sini di UGM ini mau diajari bersungguh-sungguh intelektualitas dan moralitas. Nah, dan sehingga yang saya dengar tadi 1:13. Jadi setiap saudara ini mengalahkan 13 orang lawan untuk bisa lolos menjadi mahasiswa Fakultas Hukum pada tahun ini. Jadi sekarang dia terima 400, jadi ya kira-kira yang tahu berapa? 406 ya dikalikan 13 saja pendaftarnya, karena 1:13.
Oleh sebab itu saya mengajak saudara semua bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan berterima kasih kepada orang tua, kepada guru, kepada para dosen yang telah ikut menyeleksi dan kepada senior yang sudah membantu saudara mengantarkan kampus ini.